Dan kapan kita Oke, ngomong perkara welcome back to my semila channel din ya. Sulistiawati Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Sulistiawati Official Fanpage. Nah, hari ini saya bersama dua orang narasumber keren luar biasa. Nah, beliau dua orang ini dua orang tokoh yang dalam tanda kutip punya nama di Rumah Sakit Mata Undaan. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum nonton channel YouTube ini atau video ini, jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, saya bersama dua orang dokter spesialis mata, betul ya? Berada di Rumah Sakit Mata Undaan, salah satu rumah sakit yang paling terkenal di Indonesia Timur, khusus mata, betul ya? Nah, kebetulan saya asli orang Surabaya dan biasa lewat sini. Undaan. Nah, kelihatannya gedung ini baru direnovasi. Ingat nggih, dokter? Nggih. Ini berada di gedung lama, kalau nggak salah. Iya. Gedung lama. Nah, saya bersama dua orang dokter. Nah, nanti kita kenalan ya, teman-teman. Nah, kita membahas tentang kornea mata, khususnya donor. Saya datang ke sini atas rekomendasi salah satu kawan saya yang bersedia dalam tanda kutip memberikan salah satu organ tubuhnya, yaitu kornea mata setelah beliau meninggal kelak, kira-kira seperti itu. Nah, bagi orang awam ini kan hal yang baru, dan juga bagi saya khususnya juga hal baru. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya apapun, kenapa sih orang harus dalam tanda kutip mau memberikan korneanya, dan beliau salah satu atau praktisi untuk transplantasi kornea, kira-kira seperti itu. Kita kenalan langsung dengan dua orang narasumber. Yang pertama, Dokter Farida. Saya Farida Munir, spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Undaan. Rumah Sakit Mata Undaan. Saya Yes. lepas masker pun. Monggo. Dokter kalau nggak lepas masker nggak apa-apa. Monggo. Oke, saya sudah vaksin 2 kali, yang ketiga belum. Boleh tahu Dokter Farida ini aslinya dari mana? Dari Surabaya. Asli dari Surabaya. Luar biasa. Kelahiran tahun berapa, Dok? Waduh, Nggak boleh ditanya. Oh, nggak boleh ditanyakan. Oke, siap. Oke. Jadi salah satu dokter spesialis Mata. mata Ya. yang senior ya. ya saya sudah bekerja di sini 25 tahun. 25 tahun. Kurang berapa lama pensiun jadi? Oke. Selain di sini ada dinas di mana? Enggak, di Nggak, sini aja. total di Ya, sini. ya. Oke. Jadi totalitas di Rumah Sakit Mata Ya, Undaan. ya. Oke. Luar biasa. Kali ini Dokter Farida Munir, spesialis mata, dalam tanda kurung konsultan. Konsultan. Oke, keren. Sehat selalu. Amin. Kemudian narasumber yang kedua, yaitu terkenalnya sih Dokter Dini, tapi nama panjangnya biar beliau yang sampaikan. Iya. Monggo. Oke, nama saya Dini Darmawidiarini. Saya juga spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan ini. Oke. Kami berdua konsultan di bagian kornea, lensa, dan bedah refraksi. Oke, jadi siang ini kita janjian pasca operasi, betul ya? Pasca operasi. Ya. Operasi. Ya. Matur nuwun waktunya. Sami-sami. Luar biasa. Jadi teman-teman, biar dua dokter ini cerita sejarah tentang transplantasi kornea. Kira-kira gimana itu di Indonesia sejauh ini sampai gimana? Anggap saya orang awam gitu, Dok. Iya, transplantasi kornea ini ya. Transplantasi kornea dan sejarah tentang penduduk Indonesia yang mau memberikan organ korneanya pasca meninggal. Kira-kira seperti itu. Iya. Transplantasi kornea ini maksudnya adalah mengganti lapisan kornea yang rusak dengan kornea donor yang sehat. Oke. Gitu. Sejarahnya ini sebenarnya sudah dilakukan Jakarta ya. kalau di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia ini Dulu Jakarta. saya sekolah sudah ada transplantasi kornea ya. Oke. Yang banyak dokter mata ahli kornea masih di Jakarta. Lebih banyak di Jakarta. Lebih banyak di Jakarta. Oke. Kalau Asalnya, total awalnya di Jakarta ya. Awal-awal di Jakarta. Saya Profesor Ishak Salim ya.
Iya. Yang awal Dokter itu ya. Farida lebih paham tuh. Lebih Kalau paham. Saya lupa inget ya, terus terang nggak siap. Iya. Kalau nggak salah di Jakarta itu dulu ada salah seorang dokter pejuang penggagas Iya. ini, kalau nggak salah Profesor Ishak Salim ya. Iya. Nah, beliau itu yang terus belajar juga ke luar negeri tentang cangkok kornea. Terus saat itu Mengembangkan bank mata. iya, terus beliau juga mengembangkan bank mata. Bank mata. Ya, di Jakarta. Jadi bukan bank duit ya, Betul. bank yang menyimpan donor Mata. kornea mata. Oke, kornea mata. Ya. Jadi waktu itu di Indonesia belum ada pendidikan spesialis untuk itu. Oh, belum ada. Belum ada. Iya, Oke. belum ada. Jadi dokter Ishak Ya, Salim. spesialis mata juga spesialis itu. mata. Iya. Itu pulang ke Indonesia akhirnya Artinya orang Indonesia juga lulusan kalau nggak salah Universitas Indonesia Iya. yang memperdalam ini keluar, terus beliau mengembangkan donor kornea, cangkok kornea ini di Indonesia. Oke. Kemudian untuk disiplin ilmu di dunia kedokteran Indonesia tahun berapa? Nah, itu Masih ingat, dokter? Tahun 70-an ya, Dok. iya sekitar Pasca tahun 70-an. kemerdekaan ya, Iya. 70-an ya? Oh iya, setelah kemerdekaan, iya. Oke. Dan teknik operasi juga makin berkembang ya. Mungkin di era saya dulu saya belajar tuh masih hanya berbeda dengan sudah zamannya dokter Dini belajar. Oke. Ya sudah lebih teknologinya lebih Jadi teknologi baru juga lagi. pengaruh ya. Ya. Iya. Di Dan mana- akhirnya selain di Jakarta berkembang di kota-kota lain di Ya. Indonesia. Iya. Oke, salah satunya di Surabaya. Surabaya ini. Ya. Sejarahnya pripun mengatakan ibu dok? Nah, Di undangan ini. di undangan ini dokter Dini yang Oh, sejarah ya. Iya. Kalau sejarah transplantasi kornea, Oke. kalau guru-guru saya sudah melakukan transplantasi kornea. Oke. Nah, rumah sakit ini sejak zaman Belanda, jadi hubungannya dengan guru-guru saya di UNER itu sangat erat. Sangat dekat. Jadi Oke. dulu juga para guru juga operasi di sini, Dok ya, transplantasi kornea. Iya. Dokter Dini ini lulusan mana ya? Iya. Oke. Kita Cuma ya sama-sama. memang seperti Dokter Farida katakan tekniknya itu sekarang berkembang. Kalau dulu seluruh lapisan kornea diganti itu ya. Kalau Oke. zaman sekarang mana yang Iya. rusak itu saja yang diganti. Oke. Gitu. Ya, di sini saya baca di sana donor kornea dilakukan setelah pendonor meninggal, betul ya? Iya. Nah, apakah tidak boleh kalau misalkan, mohon maaf ya, saya sebagai orang yang misalkan masih hidup, kemudian ingin menyumbangkan kornea saya, itu boleh tidak? Ya, tidak mungkin. Tidak boleh, tidak mungkin. Yang boleh mendaftar sebagai child donor. Oke, jadi daftar dulu. Daftar Ya, dulu boleh. saat nanti meninggal baru boleh diambil. Iya, Sebab iya. lain ya Mas, kalau kayak donor ginjal kan nggak Oke. kelihatan dah. Kalau ini kan Untuk korneanya, iya untuk Iya, melihat loh. Masuk mau masnya masih, Betul. iya Aktif. terus ininya Iya, lobang gitu, ya nggak mungkin ya. Iya. Oke. Kalau jadi- ginjal kan kanan kiri, Betul. satu diambil masih bisa hidup. Betul. Kalau mata diambil nggak bisa melihat. Oke, jadi teman-teman case-nya berbeda ya ketika, mohon maaf ya, iseng-iseng kalau, mohon maaf dok, kalau kamu butuh duit, jual ginjal misalkan, ya dok. Untuk case ini berbeda memang, Sangat berbeda. sangat berbeda. Oke, jadi untuk menyumbang organ tubuh kita ini, si calon pendonor ini tidak menerima apapun ya. Ya, Nah, jadi beda case-nya dengan jual ginjal. Iya. Oke. Jadi itu teman-teman. Sosial. Full sosial. Sosial. Oke. Berarti sudah ada aturan tertulis ya, harus meninggal. ya, Harus meninggal. ya. Oke. Prosedur untuk calon pendonor sebagai orang awam ya, nih dok. Bagaimana? Apakah ada edukasi ataukah ada kesadaran pribadi? Itu sosialisasi dari khususnya dinas terkait, misalkan dinas kesehatan bekerjasama dengan dokter spesialis mata, memberikan edukasi ini ke masyarakat sudah sejauh mana? Kalau dengan instansi pemerintah Oke. resmi itu memang belum ada programnya sepanjang yang Belum saya ada. tahu ya, sepanjang Oke. saya tahu. Jadi kami di sini Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undan ini
memprakarsai ya, inginnya ya melalui program seperti ini sangat membantu untuk sosialisasi. Jadi kami ada program rutin sosialisasi. Kita memang banyak berhubungan dengan komunitas-komunitas, misalnya veteran. Sekarang kami sudah mulai menggalang komunitas calon donor itu kan dari berbagai macam profesi. Jadi harapan kami nanti dari masing-masing kelompok anggota calon pendonor ini akan berkembang. Jadi edukasinya lebih banyak di offline atau di online seperti media sosial? Untuk saat ini lebih banyak online. Kenapa? Karena masih masa pandemi. Untuk yang offline sedikit, untuk rutin yang karena kami kan berada di dalam rumah sakit Mata Undaan ya. Biasanya kami ada program rutin sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien. Itu sudah rutin dilaksanakan offline. Gitu. Jadi apa namanya? Cornea Donation Center. JDC. Jadi kawan saya berarti salah satu calon pendonor. Sudah tanda tangan ya? Sudah resmi. Lah itu prosedurnya bagaimana dok untuk calon pendonor itu? Apakah tiba-tiba datang ke sini kemudian itu gimana? Jadi melalui program yang sudah kita jalankan itu ada pendaftar. Jadi setiap kali kami sosialisasi di kelompok-kelompok masyarakat itu nanti ada feedbacknya. Jadi kami akan memberikan formulir. Juga sekarang zamannya udah canggih, kita berikan via link format online gitu. Ya, jadi walaupun kita nggak tatap muka sosialisasi, feedback pendaftar itu bisa tetap. Terus untuk segmen usia yang boleh mendaftarkan itu usia berapa saja? Dewasa 18 tahun. Di atas 17 sampai tahun. Sampai kemudian ada persetujuan atau tanda tangan dari pihak keluarga. Kalau misalkan mohon maaf ya, ahli waris. ada yang ahli waris, ada yang satu tidak setuju, pripun dok? Tidak bisa. Tidak bisa. Semuanya harus Setuju. Iya. Nah, ini kami ada flyer ini isinya ada formulir untuk mendaftar menjadi caldon. Jadi sudah itu ya dikasih form kosong ya. Ya, nah itu penting untuk memberitahu ahli waris. Karena nanti saat kita sudah meninggal, saatnya lapisan kornea ini kita sumbangkan, donasikan. Kalau ada keluarga yang nggak tahu kan nanti nggak boleh, akhirnya kan wasiat nggak bisa dijalankan. Jadi kesempatan untuk menolong orang yang buta karena kornea jadi hilang. Makanya harus diberitahu saudara, teman gitu. Iya. Jadi memang syaratnya harus di atas 18 tahun untuk mendaftar. Iya. Benar transparan ya untuk calon pendonor ini ya. Nah kemudian mohon maaf dok, sebelum di ACC atau disetujui di Rumah Sakit Mata Undaan khususnya di CDC ini, apakah ada tes terkait dengan mata atau kornea dari si calon pendonor? Oh enggak, kalau untuk mendaftar caldon langsung daftar aja. Langsung daftar. Ya. Tapi nanti saat pengambilan saat kita sudah nggak ada ini diambil itu baru dilihat, diperiksa. Apakah korneanya itu kejernihannya seberapa, jumlah sel-selnya seberapa, supaya nanti bisa dicocokkan sesuai kebutuhan pasien yang memerlukan. Lalu dicek juga apakah ada infeksi, menular. Ya, kalau ada infeksi nggak boleh. Terus setelah calon pendonor ini disetujui oleh pihak Rumah Sakit Mata Undaan, dalam perjalanan hidup sampai dengan yang bersangkutan meninggal atau berpulang, apakah ada kontrol rutin gitu untuk menjaga kesehatan korneanya? Ada nggak dok? Kira-kira seperti itu? Nggak ada. Jadi ngalir aja ya? Iya. Iya. Nggak ada. Jadi nggak ada. Seperti misalkan PMI kan ada ya kalau PMI ya? Kan tes darah
kira-kira? Nggak ada. Jadi sebenarnya mata itu sama dengan gigi juga ya. Harusnya ada kontrol rutin. Mau menjadi calon pendonor maupun tidak menjadi calon pendonor. Nah itu sebaiknya ya kontrol rutin. Oke. Terus ini dok, iseng-iseng saya tanya nih sebagai orang awam ya, di KTP atau di perbankan kan ada rekam kornea kalau nggak salah. Foto. Iris toh. Iris ya. Bukan kornea, iris. Iris ya itu ya. Itu kalau misalkan ada kesamaan itu bisa enggak dengan calon pendonor kan? Misalkan si A, kemudian kornea si A ini didonorkan ke B, kemudian rekam di KTP plus perbankan bisa sama enggak? Setahu dokter. Enggak ngerti maksudnya. Enggak pernah ada pertanyaan kayak gini. Jadi gini ya. Maksudnya yang dimaksudkan Mas ini kan sensor mata ya. Betul. Sebenarnya sensor mata itu bukan kornea Mas Hari. Itu namanya iris. Iris. Nah, di belakangnya ini ya. kornea. Kalau di gambar brosur ini iris itu adalah yang memberi warna mata kita coklat, biru. Itu di belakangnya kornea. Di belakang kornea. Ya, kornea jadi itu KTP yang ini. Iya, kornea itu adalah lapisan jernih transparan. Jadi kalau kita melihat Mas Hari matanya coklat, Dr. Farida karena coklat, belakangnya iris. Nah, itu orang-orang luar negeri itu matanya biru, itu iris. Termasuk di Indonesia ada salah satu suku yang matanya biru itu juga. Iya, itu iris ya, bukan korneanya. Bukan korneanya. Iya. Kornea itu tidak mempunyai pembuluh darah. Nah, itu dok, jadinya nggak seperti transplantasi organ yang lain. Harus cocok darahnya. Kalau kornea nggak perlu karena memang tidak ada pembuluh darah di situ. Jadi itu teman-teman jawaban ketika masyarakat awam tanya, loh Mas nanti kalau misalkan KTP di fotonya misalkan kan foto mata sama gimana kan mereka sudah pikir seperti itu kira-kira ini pertanyaan awam ya dok. Mohon maaf. Kemudian nomor kedua itu lapisan kornea berbentuk seperti softland yang didonorkan, jadi bukan seluruh bola mata, betul ya? Bukan nggak dicumplungi. Nah, itu nggak dilepas total. Ya, itu keliru orang awam biasa. Iya. Dipikir bola mata dicumplungi. Hanya banyak yang takut, padahal kenyataannya enggak seperti itu. Hanya lapisan yang ini, yang melengkung gini. Kalau dari samping kita itu kayak kaca bening gitu. Kaca bening. Jadi itu aja yang diambil. Masih utuh. Tidak kempes, tidak gembos ya. Wajah tidak rusak. Iya. Wah, ini pelajaran baru buat masyarakat awam gitu ya dok. Nah, kemudian tidak ada batasan usia, minimal 17 tahun. 18 tahun. Oke. Nomor berapa nih yang kamu sudah tahu? Nah, jadi nomor 1, 2, 3 kan kita masih awam, betul ya dok? Bagi masyarakat awam khususnya saya dok. Nah, jadi ketakutan kita selama ini terkait dengan dalam tanda kutip nanti jangan-jangan seperti ini, nanti jangan-jangan seperti itu. Ini sudah dijelaskan. Kira-kira seperti itu dok. Oke. Sejauh ini respon dari masyarakat khususnya di Surabaya atau kalau boleh ngomong rumah sakit mata Undaan ini kan ya Indonesia Timur. Sejauh mana dok? Untuk mendaftar menjadi calon. Lumayan sih. Jadi semenjak kita launching Cornea Donation Center itu tahun 2021 dong. 2021. Ini baru 2021. Baru ini berarti ya? Baru ini Mas. Iya. 2020. Maaf 2020. Maaf. 2020. Jadi gini 2020 saat kita mau lahiran itu terus pandemi. Iya. Gitu. Terus akhirnya kita launchingnya itu secara online. Secara online, nah itu dampaknya luar biasa karena alhamdulillah kami ada dukungan dari wakil presiden ya dok. Iya. Wakil presiden memberikan sambutan. Jadi di sini, online ya? Online. Ya, terus waktu itu juga ada Pak Dahlan Iskan, ada Pak Diben yang ikut mendukung. Nah itu akhirnya kami juga mendapatkan caldon tidak hanya wilayah Jawa Timur. Jadi ada yang di luar Jawa Timur. Media juga mempublikasikan ini. Ya, itu pertama kalinya ya. Setelah itu baru kita ikuti rangkaian sosialisasi yang lain, baik masyarakat maupun
para dokter. Oke, jadi sudah ketika pasca opening itu Tambah teruslah caldonnya. tokoh publik atau pejabat yang inisiatif dia jadi contoh gitu misalkan. Jadi caldon. Iya, tokoh publik. Tokoh publik gitu ya. Nggak usah disebutkan namanya. Ada. Oke, atas dasar sosial. Iya, atas dasar sosial. Full sosial ya. Oke. Caldon kita sudah lebih dari 300 orang. lebih ya, sekitar 500-an. Oke. Lumayan. Iya. Oke. Terus lumayan ya. 2020 ya. Iya. Sampai dengan tahun 2022 300 orang. Harusnya bisa nambah terus. Iya, itulah makanya mari dibantu Iya. dengan kegiatan seperti ini. Oke. Jadi mohon maaf kembali ke teknisnya, itu yang diambil satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-dua Mas, kok sudah meninggal kan dua-dua enggak masalah orangnya. Dua-duanya. Oke, siap. Oke, dokter, ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Nah, saya kan datang ke sini bersama salah satu kawan saya yang sudah tanda tangan jadi calon pendonor, kemudian keluarganya juga sudah setuju. Dan ini iseng-iseng sih pertanyaan, tapi mewakili banget lah masyarakat, kira-kira seperti itu. Oke, nah habis gelap terbitlah terang. Kenapa kok habis gelap terbitlah terang? Kenapa? Ya kan pasien gelap karena korneanya keruh, nggak bisa lihat. Kalau setelah kita lakukan operasi cangkok kornea, insya Allah dia bisa lebih bisa lihat terang. Oke, jadi membuka jendela dirinya dulu. Iya. Oke. Siap. Ini pertanyaan pertama. Apa sih donor kornea? Sudah dijelaskan. Iya. Kemudian penjelasan tentang kornea mata juga sudah dijelaskan. Nah, ini satu kornea mata bisa menyelamatkan 5 orang. Nah, bisa dijelaskan dong, beneran atau cuman sekedar berita di medsos nih? Serius ini. Iya, Kornea itu kan terdiri dari 5 lapisan. 5 lapisan ya? Ya memang secara kasat mata nggak kelihatan itu dengan pemeriksaan ya. Nah, kalau sekarang teknik operasi yang sekarang mungkin sering dilakukan oleh dokter Dini. Betul. Kalau dulu kornea tebel segini ya langsung diambil zaman saya sekolah. Kalau sekarang itu perlapisan bisa. Jadi misalnya orang ini kegores, lapisan luarnya ini yang rusak. Yang diambil yang ini aja, sisanya kan masih ada. Iya. Lapisan yang dalam misalnya yang keruh, diambil lapisan ini, atasnya masih ada. Nah itu bisa berbagi. Iya, bisa. Maksimal 5 atau bisa lebih? Sebenarnya bisa lebih. Sebenarnya bisa lebih. Iya. Jadi kalau baca di Bank Mata Luar Negeri itu ya, Side Life itu dia malah itu dari USA. Dia itu 1 untuk 10. Bisa 1 kornea untuk 10. Iya, jadi bukan hoax ya di media di media sosial bisa bisa menyelamatkan banyak orang. Iya. Oke, sejauh ini maksimal 10 sementara. Sejauh ini. Yang jelas lebih dari 5 lah. Iya. Lebih dari 5. Iya. Oke. Siap. Wih, mantap nih. Ini pertanyaan awam ya, Dok. Iya. Kemudian teknis pelaksanaan donor kornea bagaimana? Start awalnya. Teknik pelaksanaan, jadi keluarga caldon yang meninggal ini akan menghubungi Bank Mata. Jadi kalau kita ada menjadi caldon, kita diberi kartu caldon. Nah ini terima kasih, ini ada contohnya. Oke, ada contohnya. Tenet. Itu bisa akses lewat digital atau enggak? Seperti KTP enggak? Saat ini belum bisa digital. Nah ini ide menarik ya. Masih fisik. Ide menarik Mas Hari. Nanti kita ciptakan yang digital. Oke, terima kasih idenya ini ya. Sementara ini kan belum digital. Nanti kita bikin digital ya. Ini ada kartu caldon, ada nama, ada nomor register gitu ya. Nah ini yang perlu ditunjukkan ke keluarga dan teman. Terus nanti akan diberi, kita nyebutnya ini. Apa sih ini? Lencana ini stiker, ini ditempelkan di KTP. Di belakang KTP kita, atau boleh juga di belakangnya kartu caldon ini. Di dalam lencana ini ada nomor telepon Bank Mata yang Cornea Donation Center
yang bisa dihubungi 24 jam. Jadi nanti Caldon meninggal, keluarga atau kerabat menghubungi CDC, nanti dari pihak CDC ada tim eksisi namanya. Tim eksisi ini petugas yang menjemput si kornea Caldon. Kami nanti kontak-kontakan dengan keluarga. Nah, ditanyakan posisi Caldonnya di mana? Bisa di rumah, bisa di rumah sakit, atau di rumah duka. Nah, terus nanti saling berhubungan dengan keluarga. Kita minta keluarga menjaga korneanya. Kan kadang-kadang agak sedikit terbuka ya. Nah, itu disarankan coba ditutup gitu. Terus habis itu dikasih kompres es. Kita minta tolong di kompres es. Belum dikebumikan ya? Iya. Nah, itu mengejar waktu harus kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam. 6 jam. Kenapa harus kurang dari 6 jam? Karena kalau lebih dari itu rusak korneanya. Tidak bisa dipakai lagi. Iya. Okay. Nanti nggak bisa untuk habis gelap terbitlah terang. Mohon maaf. Jadi pengambilan kornea itu dilakukan di rumah duka atau dibawa dulu ke rumah sakit? Enggak. Di mana saja? Di mana aja di saat itu. Jadi tenaga terlatihnya tim eksisi ini tenaga terlatih dengan perangkatnya akan datang ke situ. Jadi tim eksekutor itu juga dari CDC semua ya? Jangan bilang eksekutor ya. Tim eksisi. Eksisi ya? Tim eksisi. Ini bahasa umumnya kan gitu, Bu. Melaksanakan tugas kan eksekutor. Nanti orang-orang takut ya. Eksisi. Oke, terima kasih. Jadi tim penjemput lah, tim penjemput kornea datang supaya nggak kesasar, makanya nanti sekarang kan udah canggih bisa Sherlock, langsung Sherlock. Terus habis itu nanti ada surat persetujuan dari pihak keluarga. Setelah pihak keluarga itu oke, baru tim penjemput eksisi kornea melaksanakan tugasnya. Ya, semua harus dilakukan secara steril, walaupun di rumah duka, walaupun di rumah sakit, walaupun di rumah apa ya? Ya, di mana saja. Di tempat mana aja. Iya. Atau mohon maaf ketika calon pendonor, mohon maaf ya, kecelakaan di jalan atau di transportasi umum misalkan. Ya. Kita lihat asalkan ada keluarganya. Jadi itu fungsi atau tugas dari stiker ini adalah penanda ya? Iya, penanda. Di KTP. Ini kalau orang nggak tahu bagaimana? Kan edukasi ini kan harus terus menerus. Betul ya? Iya, makanya kan harus diberitahukan kepada. Gitu, nah, apalagi kalau gini kasusnya kecelakaan ya. Nah itu. Di jalanan. Makanya penting dibawa kemana-mana. Ini harus dibawa. Kemana-mana. Kalau kita di mana aja meninggal, orang kan masih nyari identitas dan semuanya. Nah, ini akan kebaca. Itu akan kebaca. Itu sudah edukasi ini sudah tersampaikan ke mohon maaf, tim SAR, kemudian instansi-instansi misalnya kepolisian, militer. Sudah sampai saat ini kayaknya belum ya. Nah, biasanya Bu, mohon maaf, miskomunikasi. Ya. Langsung dikuburkan atau lain-lain, padahal yang bersangkutan atau calon pendonor ini bisa jadi kan sudah ikhlas, ya toh. Tapi dikubur, dimakamkan pun kan ada keluarga pasti. Ada keluarga. Iya, paling tidak keluarganya yang harus tahu ini ya. Utama itu. Polisi kalau nggak ada keluarga ya nggak bisa. Makanya waktu mendaftar ini kan juga ada persetujuan dari kayak saya ya. Suami saya, anak-anak saya harus tahu. Atau mungkin dokter forensik tahu ya kalau ini ya, mungkin ya. Kalau forensik nggak ada. Dokter forensik tahu sih dong. Oh ya tahu. Ya, tapi kalau misalkan pengambilan, mohon maaf ya, lapisan itu lebih dari 6 jam kan nggak bisa. Kan prosesnya kan ya beda lah. Kalau kecelakaan, maksudnya pengambilan kornea dokter forensik ya mungkin tidak bisa. Iya. Tapi harus komunikasi ya ketika dokter eksisi itu. Iya. Iya. Jadi Mas, tim penjemput atau tim eksisi ini tidak sembarangan. Ini adalah harus melalui pelatihan khusus. Di mana sertifikatnya itu juga ada standarnya. Iya, jadi nggak asal semua spesialis mata juga ada sekolahnya lagi. Dokter bedah ya, dokter bedah nggak lewat pelatihan ini juga nggak boleh. Nggak boleh.
gitu. Bukan sekolah lagi kayak kursus saja gitu loh Mas. Kursus ya? Iya, Kursus, baru-baru ini kan Rumah Sakit Mata Undaan CDC ini juga mengadakan pelatihan ini 2 hari ya. 2 hari. Selama 2 hari. Boleh disebutkan sampai berapa tenaga di sini jumlahnya? Kita sudah 2 kali mengadakan pelatihan. Yang pertama itu untuk intern di dalam rumah sakit karena waktu itu pandemi yang berat-beratnya. Baru bulan lalu kita mengadakan pelatihan untuk di luar Rumah Sakit Mata Undaan ini. Di luar Rumah Sakit Mata Iya. Yang pertama ada 30 tenaga eksisi. Yang kemarin 70. Masih Yang kemarin 70 tenaga eksisi. Itu sudah luar biasa. Iya. Memang kita masih butuh banyak dukungan. Betul, Karena baik masyarakat maupun tenaga medis itu masih belum tahu banyak tentang donor kornea. Iya, jujur sebagai masyarakat awam juga saya belum terlalu familiar. Iya. Sebenarnya banyak sih antusiasme, tapi kan karena pandemi kita batasi waktu itu hanya 70 orang. Sebenarnya tadinya 50. Banyak nih peminatnya. Kita tambah slot, tapi habis itu mentok nggak bisa karena mencegah penularan COVID ya. Aturan ya. Iya, ternyata setelah kami banyak kegiatan tuh ya, alhamdulillah banyak yang sudah terstimulasi untuk membantu donor kornea. Termasuk hubungan dengan instansi-instansi lain. Ini kan juga harus terus disosialisasikan. Mantap. Jadi saya boleh tanya Kak, ketika tim eksisi itu melakukan tugasnya, yang paling ekstrim pernah di mana? Atau di momen apa ini? Pengambilan kornea. Yes. Paling ekstrim itu kayaknya tuh kebetulan pengalaman saya sendiri itu. Ekstrimnya karena posisi caldonnya itu di Malang. Kami ditelepon waktu itu jam 6 maghrib. Terus persiapan kira-kira memakan waktu 1 jam ya, 1,5 jam. Terus meluncur ke Malang. Nah itu keluarga itu terus nanyain kita sampai mana, dan kita juga ngejar waktu supaya kurang dari 6 jam. Itu saya cuma berdua dengan Mas Fajar itu. Yang nyepilih ya? Iya, dia perawat sekaligus tim terlatih eksisi ini. Itu mungkin nyetir sambil lihat Sherlockannya keluarga itu. Itu sudah ada tol ya? Tertolong ya? Itu malam sih. Sudah ada tol? Itu ngebut tuh sudah ada tol. 2 jam mungkin. Saking ngebutnya. 2 jam. Karena apa? Karena ngejar 6 jam dan rumah duka waktu itu. Rumah duka. Jadi dia mau tutup jam 11. Iya. Rumah dukanya itu petugasnya mau tutup jam 11. Iya. Ya kita cepet-cepetan ke sana. Itu yang paling ekstrim. Iya. Jadi mengambil menurut saya loh ya ekstrim karena jaraknya jauh. Sementara ya petugas rumah duka udah mau tutup. Iya. Sementara ini ya yang paling ekstrim. Iya. Jadi dikejar-kejar itu. Kalau dokter Farida, pengalaman yang paling membuat berkesan ketika berhadapan dengan pasien yang memberikan kan pasti tidak bisa ketemu ya karena meninggal ya, yang menerima gitu. banyak ya. Karena ada anak kecil gitu. Nggak ada. Kita itu boleh ya? Anak kecil pasien ini ya, pasien donor ya. Penerima. Ada, kalau penerima. Tunggu Farida nih, ditunggu ya. Ditunggu dong. Itu pasien dokter ya. Pasien yang pertama kali. Yang di Jember itu loh. Yang di Jember yang mau garap. Oh iya. Pertama kali kan itu. Pertama kali kan pasienku. Pasien pertama yang saya kerjakan transplantasi kornea. Itu adalah pasiennya Dokter Farida. Bukan balita ya? Bukan. Dewasa. Beda ya? Iya, dewasa. Iya. Ini tertolong dok sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Bisa melihat dari kecil atau apa ya? Usia produktif sih ya. Sensitif kornea. Usia produktif, korneanya rusak.
Iya, dengan minus tinggi. Minus tinggi. Oh, bukan, Marfan. Oh iya. Iya. Dia punya kelainan, satu gejala gitu. Iya. Operasi, terus ya memang matanya bermasalah, operasi, terus ada kerusakan kornea. Iya, kerusakan kornea. Terus itu akhirnya sampai transplantasi kornea. Berapa hari di sini, Dok? 3 hari 2 malam. Iya, sekitar itulah. Relatif cepat ya? Iya. Saya kira berminggu-minggu. Oh, enggak. Enggak. Oke. Jadi relatif memakan waktu yang tidak terlalu lama. Oke. Mantap. Siap. Kemudian titipan pertanyaan lain. Penyakit mata apa yang biasanya butuh kornea? Ya itu kekeruhan kornea, apapun yang disebabkan yang menyebabkan korneanya jadi keruh. Oke, termasuk katarak? Oh lain, kalau katarak itu lensa. Ya, entah itu karena trauma, entah karena infeksi atau apa yang korneanya ini yang tadinya bening jadi keruh. Nah, atau kelainan bentuk kornea. Kelainan bentuk kornea. Oh, ada ya? Ada. Kemudian apakah kondisi pasien yang sudah buta total ya, bisa disembuhkan dengan transplantasi kornea? Tergantung. Buta totalnya dalam hal apa? Kalau kena saraf memang nggak bisa. Kalau kita ngomong teknisi misalkan pengelasan atau yang terkait dengan cahaya laser gitu kan, las kan kena mata kan bisa berbahaya, Mbak. Apakah ada yang seperti itu? Tapi ada sepanjang ini kalau kena sinar las ya tidak akan sampai buta. Iya, kalau kena sinar las kena korneanya aja sih biasanya. Iya. Kan ada yang tidak sengaja lupa bawa kacamata, kemudian ngelas. Biasanya depannya aja. Biasanya depan. Iya. Tapi pasti nangis itu. Iya, tapi itu diobati, insya Allah sih baik. Bisa ya, Dok. Kalau sarafnya yang sakit, walaupun bisa, di transplantasi kornea nggak bisa diapa-apain, nggak bisa lihat. Jadi kuncinya di sarafnya. Iya. Oke, iya. Oke, kemudian yang keempat nih, kebutuhan pasien donor mata di Indonesia berapa? Kemudian pendonor yang ada saat ini berapa? Ini sudah ada data atau belum? Nggak usah ngomong seluruh Indonesia lah, di rumah sakit ini aja. GDC rumah sakit mata udah. Kalau kebutuhan jadi antrian permintaan donor kornea di sini itu sudah lebih dari 180 pasien. 180 pasien. Itu ya, data itu sampai dengan Juni. Sampai bulan ini. Juni 2022. Oke. Donornya menunggu. Oh, donornya nunggu harus meninggal. Iya, nunggu ada caldon yang dijemput baru kita bisa berikan. Jadi kenapa pentingnya donor kornea itu? Iya. Jadi mohon maaf ya, permintaan dan suplai barang itu sangat jauh sekali. Iya, sangat jauh. Kalau di Indonesia kebutuhannya 14.000 melawan 170.000. 14.000 donor kornea. Calon pendonor ya. Tetapi kebutuhannya 170.000. 170.000. Nah, itu kan jomplang ya. Iya. Kalau survei dunia itu dibilang satu donor direbut 70 orang. Itu dunia. Itu rata-rata dunia. Satu orang pendonor direbut oleh 70 orang. Itu rata-rata. Iya. Dan di Indonesia juga jomplang ya. Bahasa Surabayanya ya. Jomplang. Iya. Mantap. Kemudian tanya lain nih, motivasi dari pendonor biasanya seperti gimana? Motivasi pendonor biasanya apakah ada konseling atau support dari dokter, motivasi gitu gimana? Enggak sih, mereka biasanya murni ingin sosial. Murni sosial. Iya. Beberapa itu karena keluarganya membutuhkan donor kornea, akhirnya tergugah. Oh, itu untuk mendonorkan. Ada. Antar keluarga boleh? Bukan, ini kan
pertanyaannya kan motivasi. Iya, motivasi. Kenapa orang mau menjadi pendonor kan? Kalau saya pribadi ya, saya ingin menolong orang yang buta kornea. Sebagian calon pendonor itu mendaftar karena ingin sosial. Beberapa mendaftar karena keluarganya itu ternyata butuh donor kornea, jadi dia tergugah. Itu motivasinya. Iya. Jadi bukan karena, mohon maaf ya, ketika saya jadi orang tua, kemudian salah satu anggota keluarga saya mengalami kebutaan dan saya ingin menyumbangkan, itu boleh enggak? Loh ya silahkan. Itu boleh? Boleh aja. Motivasinya mau bantu enggak masalah. Ya, saya pikir, mohon maaf, pendonor dan yang didonorkan itu rahasia, kira-kira gitu. Enggak ya? Sejauh ini? Rahasia pasti. Iya. Tapi jadi gini, kalau yang ini kan Dok, kalau kita punya pasien ya, pasien nggak boleh nanya memang pendonornya siapa, dari mana. Iya. Seperti itu. Maksud saya untuk case yang seperti itu. Antar keluarga ya boleh aja. Antar keluarga ya. Boleh saja kalau antar keluarga. Boleh. Tapi kalau nggak keluarga, ya. Jadi itu yang diberitahukan. Garis bawah ya Dok. Iya. Oke, siap. Kemudian pertanyaan lain nih. Sumber biaya operasional dari mana? boleh dijawab, enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Ini berarti Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan ya. Nah, kebetulan kami di dalam naungan P4MU. P4MU itu adalah badan yayasan ya, yayasan di sini yang menaungi Rumah Sakit Mata Undaan dan Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan. Ya, kami di dalam naungan itu. Jadi pengurus yang ada di sini tidak digaji. Sama sekali tidak digaji. Biaya operasional ya, yaitu tadi ini gini. CDC RS Mata Undaan ini adalah menjalankan fungsi sosial dari P4MU itu tadi, yayasan. Jadi kami memang unit sosialnya mereka. Full sosial, full membantu. Oke. Teman-teman, menjelang podcast close, ada pesan enggak dari Dr. Farida ke masyarakat yang belum pernah mendengar terkait donor mata atau edukasi terkait ini? Dengan mendengar ini, semoga tergugah. Kita ayo sama-sama bantu teman yang nggak bisa lihat dengan menjadi caldon. Ada tips untuk dokter-dokter muda spesialis mata supaya gabung? Kan jadi lebih banyak ya tenaga medisnya ya. Oke. Kalau dokter Dini edukasi ke masyarakat bagaimana dari pribadinya? Kalau saya seperti slogannya CDC ya. Caldon saya. Caldon kamu bisa. Calon donor darah kamu bisa. Mohon maaf, bukan donor darah. Donor kornea. Kamu bisa. Itu slogannya. Iya. Oke, teman-teman, itu saja podcast kita, atau mungkin kepingin tambahan edukasi lain? Cukup ya. Mudah-mudahan semua ingin menjadi pejuang kornea. Iya, memberikan edukasi baru ya, Dok. Oke, jadi saya terima kasih dengan Dr. Farida yang menyediakan waktu dan juga Dr. Dini yang menyediakan waktu pasca operasi. Hari ini mudah-mudahan ada ilmu baru bagi masyarakat awam, khususnya viewer saya, dan mudah-mudahan Dr. Farida dan Dr. Dini diberi kekuatan dan spirit untuk terus berjuang. Kan langka banget ini. Jarang banget ya. Oke, jarang banget. Waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap mendedikasikan hidupnya kepada kesehatan khususnya di Indonesia. Matur nuwun. Ya, sehat selalu. Bye bye. Terima kasih.